atau pengen tahu lebih itu terkait dengan saya Saddle Talks. Mungkin di sini teman-teman silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Bu Septin terkait dengan saya Saddle Talks dipersilahkan gitu. Untuk dua penanya ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa raise hand atau mungkin kalau teman-teman sinyalnya kurang bagus bisa ngetik pertanyaannya di kolom chat ya. Len, aku jadi pengen penasaran sih. Gimana Ide Bu? di ULBK tuh sudah ada um, sensory room nggak sih? Atau sensory corner lah. Ya, semacam. Kalau di sini, eh, bisalah kita contoh sebenarnya itu nggak costing too much money kok, nggak Oh iya. mahal banget kalau kita ngadain itu. Kita kan kayaknya WLBK kan udah punya biblio, ruang biblio ya, Iya. kayak library gitu yang ada karpetnya. Tak lihat dari story-nya Cut kalau nggak salah, itu bagus banget, indah banget. Tambahlah sedikit di pojok gitu, kasihlah apa namanya, em, apa ya, misalnya yang gampang itu benang sama jarum yang buat nyulam kayak gitu. Atau yang paling gampang banget adalah kasih adult coloring buat mewarnai. Terus clay, sediain clay di situ buat plenyet-plenyet, sediain balon pelembungan gitu sama sama biji-bijian atau kayak kayak kacang hijau atau apa, sediain di situ untuk mereka bikin sendiri stress ballnya gitu. Jadi tinggal masukin aja kacang hijau ke dalam pelembungan itu terus kemudian diikat kemudian dipenyet-penyet. Itu adalah salah satu juga contoh penerapan somatosensory activity gitu. Jadi kalau di sini di Australia ini baik di SD maupun sekarang di university itu mereka sudah banyak nyediain kayak gitu. Oh, satu hal lagi yang pengen banget sih, nggak tahu ini keinginan Bu Septinda aja atau enggak. Di sini tuh juga udah sering, kayaknya hampir setiap sekolah tuh punya pet, punya anjing yang Hmm. fungsinya untuk nemenin anak-anak, untuk bantu anak-anak ngeriset dari stressful, dari brain yang stres ke calm gitu. Jadi di sekolah sisi anjing, anjing yang sudah dilatih tentunya ya. Terus kemudian kalau anak-anak yang overwhelm atau menunjukkan perilaku challenging atau pengen atau terlalu apa ya menunjukkan emosi yang berlebihan, biasanya mereka diajak sama petnya jalan kaki atau sekedar petting petnya gitu. Kan di Indonesia banyak tuh kucing-kucing terlantar apalagi di Itu UNI, Bu. aduh kasihan sekali. Baiklah, Iya. disteril, Iya, iya. diopeni, kemudian jadi asistennya ULBK Oh kucingnya. siap. Jadi WLBK jadi punya pegawainya nggak hanya manusia gitu ya, juga kucing juga gitu. Mm-mm. Ya, Iya. gajinya kan cuma Whiskas gajinya. Bisa nanti pengadaan Ya. ke Ibu Diana gitu untuk membeli kucing atau mungkin Oh kita iya. ngopeni kucing-kucing yang ada di jalanan gitu ya Bu ya. Tapi saya waktu di kampus Hmm. sebelah itu di UGM itu, Hmm. jadi kayak Hmm. kucing-kucing di UGM tuh banyak yang dirawat dan ini Bu banyak Hmm. kayak anak-anak tuh kayak yang ngelus-ngelus kucing. Ini kucing-kucing liar Hmm. itu Bu gitu sampai dibikinin Hmm. Instagram sampai yang jadi Hmm. kucing seleb Viral. seperti itu Bu. Hmm. Ya, tapi memang Iya, iya, iya. itu Hmm. juga berpengaruh sih sangat berpengaruh gitu. Ketika mungkin saya lagi pusing atau banyak tugas gitu Hmm. ya Bu ya. Terus ada kucing Hmm. mendekat kita cuman Hmm. ngelus-ngelus aja tuh pengaruhnya sangat besar gitu. Banget. Ya, iya, Pengaruhnya besar banget. iya makanya itu. Aku di Indonesia dulu sebelum berangkat ke sini tuh punya kucing dua. Hmm. That is so helpful for me. Dia pokoknya kalau aku kerja dulu zaman COVID ya, Ya. tuh overwhelm banget di situ sambil kerja sambil nge-zoom sambil ngajar sama ada dia yang selalu lulus ini. Terus kemudian di sini kan nggak bisa bawa kucing ya, jadi ya sudah nggak punya kucing lagi. Itu rasanya beda banget Len ya. Jadi kayak nggak punya something gitu ketika ini apa namanya kerjaan banyak sepaneng di depan laptop biasanya ada kucing terus nggak ada terus itu kayak cari apa ya kegiatan lain gitu akhirnya di sini karena sering ada kayak pelatihan embroidery kemudian eh, apa namanya bahasa Indonesianya itu menghias dari bunga kering kayak gitu akhirnya saya beli sendiri
Karena itu untuk gantiin peran kucing saya yang di rumah yang nggak bisa saya bawa ke sini, akhirnya saya beli. Terus saya beli manik-manik apa Monte yang buat bikin gelang kayak gini. Hmm, Itu itu saya lakukan. Karena kalau dulu jadi saya analisis diri saya sendiri. Oh, kalau dulu di Indonesia saya punya kucing 2 gitu yang anytime saya butuh ngelus-ngelus ada. Nah, sekarang nggak ada gitu kan ya. iya. Gitu. Mm. Jadi sepertinya di ULBK tuh perlu ya Bu ya, ada apa namanya Mm. sensori gitu ya Bu ya, di ruangan kecil Sensory gitu corner gitu ya, namanya. sensori corner. Bisa Mm. sih Bu itu. Tapi waktu saya dulu di lab BK UNES, dulu waktu saya di Semarang Mm. itu, dulu tuh juga ada Bu kayak slime, squishy itu loh Bu. Eh, Slime squeeze. nah itu biasanya kalau yang konseling gitu main-mainin itu tuh yang tadinya murung tuh jadi yang kayak ih gemes-gemes gitu loh Bu. Kayak jadi ada perbedaan ekspresi gitu. Tapi ternyata memang secara ilmiahnya tuh Ada 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 penjelasannya teorinya. gitu ya. Mm. Hanya hal-hal Ya, sederhana seperti itu tuh iya, bisa. ya, ya itu sangat simpel itu. Nah, itu Bu. Tapi juga saya menemui beberapa kasus gitu ya Bu ya di ULBK gitu. Mm. Ada beberapa konseli itu memang yang mengurung diri gitu Bu. Maksudnya kayak nggak mau Mm. berinteraksi dengan orang lain, nggak mau ini gitu. Hanya mengurung diri dan akhirnya konseling ke ULBK itu karena dianterin saudaranya seperti itu Bu. Nah, Mm. Mm. dan dia nggak, Mm. dia benar-benar membatasi kayak apa ya berkegiatan gitu. Nah, kalau udah sampai ke Mm. tahap seperti itu, bagaimana gitu? Kadang kan juga, Kita harus nurut. ya, Ya, kita harus nuruti dia gitu ya. Maksudnya sensory corner itu kan bukan untuk treatment klinikal ya. Sebenarnya bukan mm, treatment klinis ke konseling kan enggak, itu kan bukan cuma sih, itu adalah apa namanya? Faktor apa namanya fasilitas penunjang gitu yang akan helpful banget gitu ya. Kalau bisa tindak sih mikirnya gini, jadi sebelum sampai kejadian nanti yang tertutup banget kayak gitu, kalau kita sosialisasi bahwa ULBK itu tempatnya yang nyaman, punya ruang bibliografi yang oke, punya sensory corner yang menyenangkan, yang kalian bebas mengekspresikan diri di situ, kalian bisa melakukan semua atau sensory activity di situ, ada yoga mat di situ ya kalau kalian mau sekedar grounding, mau melakukan teknik grounding di situ bisa gitu. Itu kalau Bu Septinda mikirnya kayak gitu. Itu kan bagian dari Kak prevent gitu, anak-anak yang overwhelm, yang stres, yang pressure-nya terlalu berat, terus mereka datang ke situ meluapkan dirinya gitu ya. Jadi kesannya nggak cuma yang clinical thing yang sudah ini aja. Kalau kita bisa merangkul yang seperti itu is better for me kayaknya kayak gitu. Tapi kalau kita sudah menemukan konseli yang benar-benar tertutup, benar-benar nggak mau membuka diri, berarti kita harus ngikutin ritme dia, dia mm, maunya apa gitu. Suruh menggambar dulu, kalau nggak mau ngomong ya gambar dulu nggak apa-apa. Gambar semaunya dia, mau cuma membahas something yang dia mau itu ya kita harus berempati, kita tunggu, kita bersabar kayak gitu. Kalau bisa tindak. baik. Eh, Hmm. Terus juga ada lagi sih Bu ini, apa namanya kayak ini kejadiannya di teman saya sendiri gitu. Kayak dia itu Mm-mm. melakukan self harm, gitu, menyakiti diri sendiri tuh Mm-mm. tanpa berpikir panjang gitu. Kayak dia emosi Oh. gitu, emosi meledak tiba-tiba langsung set gitu, tanpa ada Iya. aba-aba, tanpa Mm-mm. ada ini gitu. Nah, eh, Mm. jadi teman saya yang ada di posisi deket dia itu juga yang kebingungan gitu, harus gimana itu? Mm. Karena kayak Mm. itu kan kejadiannya cepet banget ya Bu. Ya. Nah, Mm. itu gimana gitu Bu? Emang begitu, emang Oh. cepet banget dia Hmm. yang yang eh, terjadi yang diputuskan oleh prefrontal cortexnya di sini bagi anak-anak yang sudah melakukan self harm itu adalah ketika dia punya tekanan sedikit aja, misalnya lagi lagi di kos terus ada telepon dari bapaknya, terus bapaknya kamu kok gini tuh dek, gini 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 gini, langsung aja dia pasti ambil sesuatu yang tajam yang di pikirannya, bukan jawab pertanyaan bapaknya enggak, tapi dia akan ambil sesuatu yang tajam ya langsung diiris itu aja. Ya. Kalau sebagai teman yang ada di situ, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melindungi temanmu itu. Berarti jauhin yang harm itu, ya dicegah, ya digandoli tangannya, itu adalah the best way gitu ya.
Yang paling utama adalah keselamatan dulu gitu. Nggak bisa kamu sambil lihat temenmu sudah self harm kayak gitu, kamu kok gitu jangan Toren, kamu nggak khawatir mati toh, nggak kasihan aku. No, diam, selamatin dulu bocahnya, lindungi dulu, biar dia nggak terus-terusan begitu. Ya. Make dia calm down dulu, baru baru diajak ngomong kayak gitu. Em, saya juga teringat lagi cerita dari Pak Warjo gitu. Jadi Pak Warjo itu juga ada Bu, konselingnya Pak Warjo itu. Jadi melakukan self harm, tapi kayak mencungkil-cungkil luka di ini loh Bu, di kakinya Mm, gitu. Dan mm, itu tuh kayak mm, kalau dia ngerasa apa gitu dicungkil-cungkil lagi sampai mm. dalam, nanti lagi kayak gitu terus gitu. Nah itu tuh kalau jadi ketagihan untuk mencungkil-cungkil ininya tuh bagaimana Bu? Kayak ketagihan untuk melukai diri sendiri gitu loh Bu. Itu ya bisa ngomong ketagihan itu sudah otomatis. Jadi kayak gini, sama kayak anak yang em, cari yang memilih rokok untuk menjadi solusi. Ah, Proses di brainnya sama kayak gitu. Saya jadi ingat membaca satu jurnalnya Velity, kayaknya dia pertama kali penelitiannya dia itu adalah pada wanita yang obesitas. Pada wanita yang obesitas dia dikasih obat, ya, kasih obat lah intinya kayak gitu. Terus dia turun berat badannya, turun drastis sudah turun. Tapi beberapa bulan kemudian dia apa namanya naik lagi berat badannya gitu. Setelah dia menemukan bahwa ada adverse experiences atau ada traumatic experience yang dialami oleh si wanita ini, gitu, dia menerapkan trauma informed practices untuk membantu dia nurunin berat badannya. But you know, Linnea, setelah si cewek ini punya berat badan ideal, yang dilakukan adalah dia keep melakukan bunuh diri, percobaan bunuh diri, percobaan bunuh diri, percobaan bunuh diri. Dari situ dia teliti lagi kenapa kok seperti itu. Padahal kan dia sudah langsing, sudah cantik, sudah beauty, sudah menyenangkan dilihat gitu. ya. Ternyata si obesitas ini menjadi masalah yang dijadikan solusi. Ngerti nggak sih? Ya, Jadi ya, paham. Jadi masalah dia punya masalah traumatic experiences. Solusi yang dia pilih adalah dengan makan yang banyak terus sampai dia obesitas gitu. Ketika perilaku obesitasnya ini sudah sudah berhasil diselesaikan, sekarang muncul perilaku suicidal behavior gitu tadi. Hmm. Jadi sama kayak anak yang rasa tertekan terus sebenarnya ngerokok aja lah kayak gitu. Jadi dia menganggap itu adalah solusi, padahal itu sebenarnya adalah masalah lain gitu. Jadi masalah yang dijadikan solusi itu sering kali terjadi di Ya. orang-orang yang punya depresi, yang punya pengalaman traumatis terus-terusan gitu. Anak-anak korban pelecehan, anak-anak korban pembiaran, penelantaran, itu sering kali terjadi seperti itu. Sama Nah, kayak gitu. Itu ya. udah otomatis aja gitu. Kita Hmm. nggak bisa kita nggak, dia nggak bisa di em, diomongin atau dibantah atau dikonfrontasi Ya. versi RIPT, versi CBT enggak. Yang perlu dia perlukan sekali, yang pertama kali adalah empati dulu, person center dulu gitu. Jadi, do you know kenapa Bu Septinda sangat senang sama neuroscience? Karena neuroscience itu bikin Bu jadi dari neuroscience Bu Septinda jadi memahami kenapa kok jadi make sense semuanya. Kenapa kok person center menganggap empati itu penting? Kenapa kok REBT? Kenapa kok atau gimana proses terjadinya irrational belief? Bagaimana proses terjadinya distorsi pikir versi CBT? Itu semuanya dijelasin sama neuroscience. Bahkan Hmm. sampai Freudian. Kenapa kok Freud ngomong kayak gini? Semuanya itu dijelasin di neuroscience. Jadi semuanya make sense. Kalau kita tahu, kita menganggap satu make sense itu kan jadi mudah mengelolanya gitu. Hmm. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi ternyata banyak pendekatan-pendekatan konseling itu ternyata relate gitu dengan neuroscience gitu ya Bu ya. Dan Mhm, juga mhm, mhm, kalau ada yang teman kita gitu ya Bu ya, maksudnya melakukan mhm, itu gitu terus menerus gitu karena kan ketagihan gitu kan. Nah kita sebagai temennya itu harus bagaimana gitu Bu? Kadang kan kita udah kayak ngasih tahu kayak udah berhenti aja gini gini gini, cuman kan masih dilakuin lagi gitu Bu, masih mhm. terus melakukan gitu. Apakah kita harus kayak bawa teman kita ke psikolog kah atau gimana kah gitu, kayak kita udah berusaha untuk berempati kepada dia gitu, kita berusaha ada untuk dia tapi ternyata
perilaku itu tuh masih terus dilakukan gitu. Itu Hmm. bagaimana itu? Kalau dia nggak pengen ke psikolog ya jangan dipaksa ke psikolog gitu. Hmm. Itu bukan matter kita, itu bukan bisnis kita sebagai teman. Eh, Sesuatu yang paling bisa kita berikan balik lagi adalah support ke dia gitu ya. Hmm. Berikan support. Kalau dia udah ngerasa ada seseorang yang aman buat aku ngerasa nyaman di sini, aku aku sedang berada di lingkungan yang predictable menurutku, familiar menurutku, ini bukan sesuatu yang mengancam. Saya rasa itu akan perilakunya akan berkurang. Nah, ketika dia sudah menyadari, oh aku di situasi yang aman, aku sudah berada di situasi yang safe buat aku, barulah mungkin apa namanya eksekutif function si bocah, si anak itu di brainnya itu sudah mulai kerja. Mulailah kita aja berpikir merencanakan, yuk deh, kamu kan juga tahu hal itu nggak baik. Apa sih rencana yang baiknya akan kamu lakukan gitu. Komitmen-komitmen seperti itu baru akan bisa kita lakukan ketika otak bagian bawahnya itu sudah mendeteksi bahwa aku di tempat yang oke, yang nyaman, yang menyenangkan gitu. Itu seperti itu. Paling penting ya support itu tadi gitu. Support gitu ya. Dan juga calm gitu. Kita bisa ngerasa Mm, safety, kita nyaman gitu ya, mm, Bu ya. Oke, baik. mm. Sepertinya di sini teman-teman udah pada tahu semua ya, Bu ya. Nggak ada yang ingin bertanya sepertinya. Oh, ini ada yang bertanya Oh, ternyata. Oke. Lisa. Oh ya. Ada dua orang Bu yang bertanya. Ada Mm. Mbak Rara dan juga Mbak Elisa gitu. Oke, yang pertama Mbak Rara gitu. Izin bertanya Bu Septinda, ketika saya merasa depresi, stres, sedih, atau merasa berada di lowest point gitu, saya tuh biasanya memilih untuk tidur seharian dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika saya sudah merasa lebih baik, saya malah ada pikiran untuk self harm dan terkadang langsung melakukan saat itu juga. Nah, ini relate seperti yang saya itu ya, ceritakan tadi gitu ya, terkait teman saya gitu. Jadi sebenarnya kayak randomly doing self harm gitu, itu solusinya gimana ya Bu agar bisa mengurangi hal tersebut? Em, yang pertama mau Bu Septinda sampaikan ke Rara itu gini, eh, manusia itu, brain kita itu ketika kita menghadapi stressful event itu kita bisa brain kita itu memilih antara freeze mau atau fight atau flight atau run gitu ya. Tidur seharian itu adalah pilihan yang apa namanya paling sering dilakukan oleh manusia gitu. Karena itu kayak pilihan otomatis yang brain kita lakukan. Eh, Contohnya gini, kalau ngelihat di TV tentang animal gitu, ada apa namanya, deer itu apa ya? Kidang itu apa namanya? Eh, Rusa. Rusa. Rusa itu kalau melihat sesuatu yang mengancam apa yang dia lakukan? Dia akan diem begitu, freeze, nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah, itu tuh bagian dari yang respon sistem kita yang dilakukan oleh brain kita yang semuanya tujuannya itu adalah untuk menjaga kita tetap eksis di dunia ini, untuk melindungi diri kita sendiri gitu ya. Itu adalah respon yang sangat normal dan itu anugerah dari Tuhan gitu sebenarnya yang diberikan ke kita supaya kita bisa tetap menjaga diri kita sendiri gitu. Nah, yang perlu kita lakukan gitu ya. Tapi kemudian di suatu ketika sudah bangun terus kemudian jadi fight, jadi self harm itu bentuk dari fight terhadap stressful event, terhadap situasi yang nggak menyenangkan. Aku pengen ngelawannya, tapi yang tak lawan nggak ada di depanku. Jadi aku memutuskan untuk melukai diriku sendiri, begitu. Singkatnya begitu yang terjadi di brainnya Rara. Mungkin begitu ya Rara kita, karena itu sintesisnya Bu Septinda aja. Nah, itu pun juga sebenarnya adalah bagian dari rencana otak kita yang dia lakukan supaya untuk melindungi diri kita. Tapi karena ada hyperactivity, em, karena ada kesalahan dalam mengolah sesuatu yang terus-terusan berlebihan-berlebihan tadi. Jadi apa namanya shortcutnya itu self harm aja gitu. Biasanya ini satu hal yang sudah
Rara lakukan untuk jadi solusi gitu ya. Kalau menurut Bu Septin dan Rara share di sini itu adalah satu langkah besar yang yang menunjukkan bahwa ini adalah solusi gitu ya. Jadi dengan reach out ke orang lain itu adalah solusi besar, Rara. Jadi itu adalah suatu langkah yang sangat besar gitu. Kalau Rara tadi dengerin Bu Septinda sama Lin yang ngomongin somatosensory activity tentang self healing yang bisa Rara lakukan, mungkin itu bisa dilakukan terus-terusan. Kalau Rara belum mau ke konseling ke psikolog gitu atau konselor di UTLBK begitu. Hal itu bisa kamu lakukan terus-terusan secara kamu jadikan rutinitas gitu. Jadikan rutinitas sehari-hari, kamu milih apa, mau walking atau mau jogging atau mau sepedahan atau sekedar jalan di taman atau sekedar bikin embroidery, itu coba dilakukan sehari-hari sebagai self healing gitu supaya ketika ada stressful event yang datang, brainmu itu limbiknya nggak terlalu reaktif terhadap situasi itu, sehingga reach out ke executive functioning, sehingga dia lebih mampu memutuskan sesuatu yang logis, yang realistis gitu. Gitu, Ra. Untuk saran Bu Septina. Tapi, the best way you have done, satu hal yang sudah kamu lakukan, dan itu baik banget adalah kamu share pengalamanmu ini ke orang lain. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Septin atas jawabannya. Semoga Mbak Rara juga merasa terjawab ya atas jawaban dari Bu Septin gitu, dan juga terima kasih Mbak Rara sudah membagikan pengalamannya gitu ya, atau membagikan ceritanya gitu kepada kami gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua, yaitu ini dari Mbak Elisa. Bagaimana ketika seseorang takut untuk pergi ke konselor atau psikolog karena takut dijudge oleh orang lain? Baiknya sebagai teman, apa yang harus kita lakukan, Ibu Septinda? Terima kasih. Mhm. Oh, sebagai teman ya. Ya. Em, kita itu punya kemampuan untuk memodeling orang lain gitu ya. Misalnya kalau di sekolah kalau di sekolah itu misalnya Lenia ketemu Bu Septinda gitu ya, pertama kali, terus kemudian waktu itu Lenia melihat Bu Septinda lagi nyapa Elisa, "Hai Ca, apa kabar?" Terus menunjukkan perhatian ke Elisa, maka secara otomatis Lenia akan punya pemikiran, oh Bu Septinda adalah seseorang yang caring gitu ya. Yang pengen Bu Septinda garis bawahi dari pengalaman ini gitu ya. Jadi mirror neurons kita itu nggak akan mengambil sesuatu kalau nggak ada buktinya gitu ya. Kalau Elisa cuma ngomong gak apa-apa ke konselor, ke LBK, semua baik-baik kok gitu. Itu akan susah dipercayai oleh temanmu, apalagi kalau temanmu sudah punya pengalaman misalnya sebelumnya sudah dijudge atau sudah pernah mendapat pengalaman nggak enak sama konselor atau psikolog gitu. Jadi yang perlu kita kita apa namanya lakukan untuk mengajak teman kita supaya mau konselor, kasih dia contoh-contohnya langsung. Elisa sebagai konselor, tunjukkan ke temanmu bahwa aku tuh orang yang bisa aku dipercaya orang lain loh. Aku tuh caring loh ke orang lain. Berarti konselor-konselor yang di UPTLBK itu juga akan lebih caring, juga lebih dapat dipercaya dibandingkan aku. Itu lebih penting, Cah. Itu ya Mbak Elisa jawaban dari Ibu Septin. Semoga membantu dan juga memberikan pemahaman baru gitu ya untuk Mbaknya dan juga untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Baik, sesi tanya jawabnya sudah selesai gitu. Sudah 2 pertanyaan dan kita sudah nggak kerasa ya Bu ya, udah jam 2 lebih 24 menit. Kalau di situ jam berapa Bu? Udah 5:30 maghrib nih Nah, sudah. sudah maghrib dan juga mungkin kita sudah di penghujung acara podcast. Oke. Terima Ya. kasih Bu Septin telah membagikan ilmunya, menjelaskan gitu ya terkait dengan apa itu suicidal talks, terus kayak Mhm. dari sudut pandang neuroscience itu seperti apa, terus tanda-tanda yang perlu diperhatikan itu apa gitu kan, terus kayak penyebabnya apa, faktor-faktornya apa, terus kayak bagaimana kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran itu. Lalu kalau kita di keluarga itu apa yang harus kita lakukan kalau keluarga kita tuh melakukan itu, dan yang terakhir
tadi terkait dengan FOMO gitu ya, merubah dari FOMO ke JOMO gitu ya Bu ya. Tuh, ya. Ya, itu seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu yang telah di-share dari Ibu Septin gitu. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan juga apa namanya insight gitu kepada teman-teman gitu. Ketika nanti mungkin ada pikiran untuk melakukan itu atau temennya ada yang seperti itu, sekarang udah paham bagaimana cara mengatasinya gitu. Usaha-usaha preventifnya atau mungkin kayak usaha yang bisa dilakukan ketika melihat temennya itu seperti itu. Itu mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas podcast yang sangat menarik ini. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan terkait dengan Suicidal Talks dari sudut pandang neuroscience. Nah, saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan juga teman-teman. Waalaikumsalam. Thank you, Lenia. Nggak kerasa ngobrol sama kamu menyenangkan sekali sampai 1,5 jam Iya Bu. ngomong terus Bu Septia. Oke, see you next time ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama.